Tapi saya kok merasa dari kartu ini, makanya saya mencoba ini kartu kembalinya seseorang. Jangan-jangan nanti setelah terjadi Piala Dunia, terus ternyata nggak seperti yang diharapkan, Sintayong balik lagi. Kalau saya ditanya, saya lebih pilih untuk negosiasi Sintayong agar dia lebih bisa berkomunikasi dengan mereka ini tadi. Tapi kan kita nggak tahu. Bisa jadi pemain naturalisasi yang udah ogah. Saya katakan Pak Erik ini ditekan. Tapi tidak oleh seseorang. Bisa saja oleh sebuah keadaan yang membuat dia harus mengambil keputusan yang kurang populer ini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sintayong akhirnya dipecat dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Dan setelah kemarin datang ke Indonesia, sempat menjadi obrolan dan pembicaraan karena Najwa Shihab yang berusaha untuk menginterview yang berhubungan dengan saat dia dulu berkaitan dengan judi kalau nggak salah ya di situ, dan masyarakat menyayangkan pertanyaannya yang sifatnya pribadi dan menganggap bahwa Patrick Kluivert ini sudah berusaha untuk melupakan masa lalunya. Tapi terus kemudian orang mempertanyakan kemana Sintayong? Beredar kabar dia menjadi bintang iklan. Tapi kalau itu sudah dilakukan sejak sebelum dipecat. Tapi ada kabar yang terkini dia membintangi film horor. Betulkah? Dan kira-kira apa penyebab sebenarnya? Kita akan coba melihat melalui kartu-kartu yang saya miliki. Oke, pemecatan Sintayong yang jadi kontroversi juga, namun banyak pro dan kontranya karena pro-nya masih banyak dukungan dari masyarakat terhadap Sintayong. Namun di satu sisi, menurut pihak PSSI dan Pak Erick Thohir sendiri, Sintayong ini kurang memiliki strategi jangka panjang. Jadi sebenarnya alasan pemecatan Sintayong ini karena kinerjanya atau ada masalah manajemen di balik itu, Mas Denny Darko? Saya kira sebenarnya permasalahannya itu lebih kepada mengaitkan dengan kartu Six of Wands ini. It is Midwest. Kenapa saya bilang is Midwest? Kalau kita bukan is ya, kita ini kan Southeast, Tenggara. Jadi negara-negara timur itu memang memiliki hierarkis yang sangat kuat. Mereka memiliki pengkastaan yang juga sangat kuat. Saat seseorang didapuk menjadi master, guru, pelatih, atau apapun, kata-katanya ini adalah sabda. Tidak boleh dilawan. Nah, permasalahan muncul saat pemain-pemain naturalisasi yang mayoritas ini datang dari negara barat. Dengan pemikiran yang terbuka, dengan sebuah pandangan bahwa semua orang berhak menyuarakan apa yang mereka pikirkan, itu datang dan terus kemudian terjadi perbenturan di situ. Saya lebih melihat permasalahannya di arah itu. Dan akhirnya Erick Thohir harus memilih para pemain naturalisasi atau Sintayong. Dan kita tahu beliau akhirnya memilih yang mana. Tapi nggak bisa dipersalahkan di sini. Karena memang cara, strategi, dan juga kalau kita bilang itu kan Timur ini penuh dengan sopan santun, penuh dengan kalau pelatih harus tahu semua, keputusan mutlak ada di dia. Nah, pendapat dari pemain, adanya perubahan yang diharapkan, terus kemudian pemain juga diberikan kewenangan untuk bisa berdiskusi. Itu sesuatu yang mungkin tidak biasa ada di kultur sepak bola di Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, dan sebagainya. Saya melihatnya begitu. Cuman kalau berbicara terkait juga statement PSSI dan juga Pak Erick Thohir. Oh, yang tadi yang tidak punya strategi jangka panjang. Iya. Artinya ya kalau saya kira di sini bisa saja itu satu hal yang mungkin akhirnya diambil untuk bisa memberikan apa yang masyarakat ingin dengar. Kalau masyarakat diberitahukan tentang hal yang tadi, saya pikir mereka akan lebih tetap pilih mempertahankan Sintayong. Tapi dengan apa yang sekarang ini ada, maka kalau menurut saya ya sudah, daripada masyarakat nanti malah akan terbelah, ya kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert ini tadi. Tapi saya kok merasa dari kartu ini, makanya saya mencoba ini kartu kembalinya seseorang. Jangan-jangan nanti setelah terjadi Piala Dunia, terus ternyata nggak seperti yang diharapkan, Sintayong balik lagi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahan
permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Ada juga statement PSSI yang bilang mereka ini lebih pengen pelatih yang lebih komunikatif. Sedangkan netizen pada akhirnya menjawab kalau memang masalah komunikasi, kenapa nggak dari dulu gitu. Karena Baru dulu nggak ada sekarang. pemain naturalisasi. Dan pemain naturalisasi ini kan mereka itu terbiasa di klub mereka sebagai orang bule ya, Kaukasian itu. Mereka itu tuh menyuarakan sesuatu. Mereka tuh kalau di kelas nggak kayak kalian semua, nggak kayak kita. Anak-anak ada pertanyaan, mereka akan bertanya. Mereka bahkan itu sangat kritis. Nah, ketemu dengan Sintayong, orang Korea Selatan itu kan kalian yang nonton drakor deh, kakunya seperti apa. Benturan itu terjadi. Komunikasi itu ya pasti yang dimaksudkan. Tapi banyak juga netizen yang berusaha menyinggung tentang prestasi Sintayong yang sudah membawa timnas sejauh U23, betul. Ya. Bagaimana jika nantinya di Patrick dan justru malah membuat tidak masuk ke Piala Dunia atau mungkin gagal bertandang di sini. Patrick ini kalau nggak ngelihat duitnya, mungkin dia ini, kalau saya jadi Patrick, mas saya nggak mau ambil kerjaan ini. Karena ini kayak kalau berhasil nggak akan diselamatin, kalau gagal akan disyukurin gitu loh. Jadi kalau saya melihatnya bahwa seharusnya ada satu orang yang bisa ngobrol lebih jauh dengan Sintayong. Agar dia ini mau untuk merubah pola komunikasinya ini tadi. Dan saya yakin itu pasti bisa. Dengan mengambil resiko, mengambil Patrick Kluivert ini terus kemudian sisa waktunya ini sekian pendek itu tadi. Kalaupun terjadi sebuah kemenangan, ini sebuah kebetulan belaka kalau menurut saya. Dan akan sulit melakukan sebuah permanent changes atau result yang akan muncul nantinya. Jadi ini sebenarnya adalah mission impossible untuk Pak Erick Thohir. Kalau saya ditanya, saya lebih pilih untuk negosiasi Sintayong agar dia lebih bisa berkomunikasi dengan mereka ini tadi. Tapi kan kita nggak tahu. Bisa jadi pemain naturalisasi yang udah ogah bareng sama Sintayong. Ada juga beberapa pendapat terkait bisa saja memang walaupun kontrak Sintayong sudah panjang, cuman ada beberapa permintaan dari Sintayong untuk si timnas ini yang nggak berkenan di hati para petinggi atau federasi. Ya kalau seperti itu kita sulit ya ngomongnya ya, karena kan kita tahu bahwa nggak cuma di Indonesia, federasi bola ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak itu diperebutkan. Dan pasti tidak akan lepas dari politik. Dan dengan perubahan politik yang sekarang, meskipun Pak Erick Thohir ini masih menjabat, kalau saya kira tekanan itu pasti akan muncul di situ. Kebayang banyak orang, tiket aja buat nonton itu pasti menghasilkan uang seberapa besar, berapa banyak akan tersirkulasi dan iklan dan sebagainya. Jadi kalau saya kira ini bukan permasalahan yang gampang. Kalau Pak Erick kemarin dikatakan ada yang menekan dan beliau mengingkari, siapa sih yang akan nekan saya? Saya katakan Pak Erick ini ditekan. Tapi tidak oleh seseorang, bisa saja oleh sebuah keadaan yang membuat dia harus mengambil keputusan yang kurang populer ini. Nah, nasib timnas sendiri nanti pas sama Patrick sendiri gimana? Ya tetap aja kita nggak pernah tahu karena Patrick ini kan juga, jadi gini loh, sebuah hal yang pasti digantikan ketidakpastian. Yang pasti ini memang menimbulkan sebuah kontra, tapi sebenarnya masih bisa untuk dibicarakan menurut saya ya. Nah, sesuatu yang tidak pasti ini dianggap memiliki kepastian. Tapi kalau kita membicarakan masalah pasti dan tidak pasti, kita nggak bisa lepaskan ada elemen waktu di situ. Kalau seandainya pertandingannya masih setahun lagi, saya sih masih oke. Tapi dengan pertandingan tinggal beberapa saat, kalau menurut saya yang harus dikalahkan adalah ya ini tadi, si pemain naturalisasi yang harus bisa lebih menerima kepemimpinan dari si Sintayong ini tadi. Karena Sintayong terbukti kemarin itu berhasil ya membawa timnas ini mengalahkan Korea Selatan bahkan di situ. Walaupun U23 ya. Tapi saya rasakan ya ini nggak bisa langsung kita samakan. Karena saat itu pemain naturalisasinya belum sebanyak sekarang. Oke, ada lagi beberapa statement dari PSSI yang juga membuat netizen ini cukup kebingungan gitu. Karena menurut PSSI meskipun dari Sintayong sendiri ada beberapa keberhasilan, tapi PSSI merasa bahwa hasil yang dicapai belum cukup konsisten untuk mencapai tujuan mereka gitu. Jadi ini jawabannya ngambang sebenarnya menurut PSSI. Orang komentar itu kan lebih enak daripada melakukan ya.
Dan perubahan itu kan nggak sama kayak waktu kemarin Jepang akhirnya mengalahkan Indonesia. Mereka katakan Indonesia ini hebat loh, bisa sampai ke titik sekarang itu dalam waktu yang singkat. Tapi kalau saat mereka ini, kan Jepang ini kelebihannya adalah saat bola itu dilempar kemana, tadinya nggak ada pemain, tiba-tiba udah ada pemain di situ. Karena mereka ini benar-benar sudah dari junior itu dilatih bersama-sama dengan pelatih yang sama dan mereka akhirnya sukses. Jadi Sintayong itu baru berapa tahun sih di Indonesia? Kalau memang kita ingin melihat perubahan yang signifikan, kita nggak bisa menjadikan tolak ukur harus lolos Piala Dunia. Karena udah lolos pun pasti akan kalah. Betul nggak sih? Lolos pun juga akan kalah. Karena ya nanti mereka akan ketemu dengan kesebelasan yang lebih kuat lagi. Nah jadi apakah kesuksesan jangka pendek ini akan ditukar dengan kesuksesan jangka panjang? Disitulah letak hal-hal yang harus kita bicarakan ini tadi. Apakah pemain naturalisasi akan selamanya ada bersama kita? Belum tentu juga. Apakah mereka akan di sini terus atau apakah mereka nanti akan ya sudah paspornya ditukar lagi, mereka pulang. Karena mereka ya seperti mercenary saja, orang yang dikontrak untuk tentara yang dibayar untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh si pembayarnya, setelah selesai mereka akan pulang. Nah, jadi hal seperti ini memang harus dibicarakan. Dan kita nggak boleh tersilaukan dengan keinginan jangka pendek yang memang ya akhirnya kita harus tukar dengan penyesalan lebih lanjut yang ternyata nanti setelah kita nggak bisa mencapai keinginan kita lolos di Piala Dunia, terus what's next? Itu sih. Sampai ada di mana mungkin dugaan-dugaan netizen dipecatnya Sintayong ini karena kesibukannya dia di dunia entertain gitu. Saya kira enggak ya, karena kalau seperti itu lebih kepada sebenarnya Sintayong ini mungkin dia itu tampil di dunia entertain itu untuk meredam isu yang kemudian itu muncul. Dan iya, saya nggak tahu ya, tapi rasanya momen di mana nama pelatih akan diteriakkan di akhir pertandingan dari tribun penonton itu seumur hidup saya ya, itu belum pernah terjadi loh. Diteriakkan Sintayong, Sintayong seperti itu. Nah, apakah Patrick Kluivert akan dilakukan juga? Kayaknya enggak juga. Jadi kalau menurut saya sih, makanya tadi saya sangat-sangat was-was, Sintayong bisa saja ini dipanggil balik ke Indonesia. Tapi ada juga informasi di mana Sintayong ini mengaku dirinya selepas dari sudah dicopot atau mungkin diberhentikan dari pelatih timnas sudah menerima banyak tawaran. Adakah kemungkinan Sintayong justru menerima tawaran dari? Ya, banyak tawaran, tapi saya kalau jadi manajernya Sintayong, saya pastikan dia sebaiknya menerima tawaran yang di Indonesia. Karena namanya ini sudah naik, sedangkan kalau dia mengikuti bursa pelatih di internasional, belum tentu dia akan mendapatkan keterkenalan, mendapatkan sambutan yang hangat. Dan saya merasa Sintayong ini kayak ya udah selebriti di Indonesia gitu loh. Kalau dia misalkan dipindahkan ke negara lain, apa yang didapatkan di sana belum tentu. Dan kalau saya jadi Sintayong, saya akan duduk di bangku untuk nungguin si Patrick Kluivert ini berbuat kesalahan. Jadi kalau saya kira Sintayong masih akan tetap ada di sekitar kita. Tidak terus pulang dan terus kemudian semua ini akan selesai di saat itu juga. Berarti kemungkinan untuk Sintayong jika dipanggil kembali untuk menjadi pelatih timnas ini cukup besar ya Mas? Saya melihat Sintayong akan kembali. Apapun yang saya katakan mungkin hanya akan menjadi cemoohan atau harapan. Atau bisa saja kalian lupakan. Hanya waktu yang akan menjawabnya, dan seperti saya katakan, jika kalian ingin merasakan hasil yang benar-benar kalian bisa rasakan, kalian boleh tanya apapun tentang kehidupan kalian. Tentu saja ini berbayar, tapi sangat terjangkau. Jika kalian membutuhkan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensinya. Silakan sebarkan video ini, subscribe, dan juga like. Terima kasih, sampai jumpa, dan jaya persepak bolaan di Indonesia.